warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil imani wal islam wa faddala al-insana ala sa'iril alam. Allamahul bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul qudusus salam wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shahibul izzati wal ikram. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Hadratan muhtaramun, para alim ulama yang senantiasa kami taati, yang saya hormati Bapak Camat Ngawi, yang saya hormati Bapak Danramil Kecamatan Ngawi, dan yang saya hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Ngawi yang tergabung dalam Forbincang Kecamatan Ngawi, yang saya hormati Bapak Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Ngawi, serta Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu selaku ASN di lingkungan Koordinator Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Ngawi. Pertama, mari kita bersama-sama mengaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik, hidayah serta inayah pada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita bersama-sama dipertemukan di aula ini dalam kondisi sehat walafiat dalam rangka peringatan nuzulul Quran, peristiwa turun Al-Quranul Karim kepada kita selaku umat manusia untuk dijadikan pedoman hidup kita. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan bimbingan, tuntunan dan tarbiyah pada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi umat yang senantiasa istiqomah melaksanakan sunnah-sunnah beliau, karena hanya dengan itulah kita akan bisa meraih bahagia yang hakiki, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat dengan syafaat beliau. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sore ini kita memperingati peristiwa nuzulul Quran. Ini menandakan bahwa sudah setengah perjalanan kita di dalam memasuki ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Sebelum saya memasuki nuzul Quran sedikit kami memulai, karena ini adalah dunia pendidikan. Sebenarnya kalau kita gambarkan bulan suci Ramadan itu kan laksana bulan pendadaran, bulan pendidikan pada diri kita. Sehingga pada saat kita sudah di pertengahan ini, mestinya kita harus bisa mengukur capaian tujuan kita berpuasa ini minimal sudah mencapai separuh. Sama dengan Bapak Ibu pada saat mengajar anak-anak, kalau sudah pertengahan semester, targetnya kan materi pelajaran setengah semester harus sudah tercapai. Kira-kira Bu? Kira-kira kalau anak-anak kita belum tercapai itu kita marahin tidak? Tidak. Merdeka sekarang ini. Tapi kita di dalam menunaikan ibadah puasa, mestinya kita harus bisa mengukur diri sendiri. Tidak perlu kita marahi tetangganya, tidak perlu kita marahi orang lain, tapi kita muhasabah dengan diri kita sendiri. Minimal kurikulum di dalam puasa itu ada 3 yang harus kita perhatikan. Apa itu? Bahwa Ramadan, puasa Ramadan ini kita anggap sebagai pendadaran untuk rohaniah kita, untuk mendidik ruh kita supaya ruh kita itu merasa sensitif. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau kita perhatikan dari semua rangkaian ibadah, itu yang paling istimewa adalah ibadah puasa. Kalau kita perhatikan syahadat itu butuh ucapan, sholat butuh ucapan dan gerakan, zakat mungkin butuh niat dan butuh ada sesuatu yang kita ambil dari diri kita. Apalagi menunaikan ibadah haji, ucapan, gerakan, pengorbanan semuanya ada di situ. Tapi puasa
tanpa ucapan, tanpa gerakan pun kita sudah bisa menunaikan puasa. Cukup 2 rukun, 1 niat, 2 imsak. Mencegah dari makan dan minum, mencegah dari syahwat mulai keluar terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi kenapa kita bisa melakukan itu semuanya? Kenapa kita tidak diam-diam masuk di dalam kamar mandi untuk minum kalau merasa ngelak? Ataupun diam-diam kita masuk ke dalam warung yang buka untuk makan siang? Itu tetap kita lakukan tanpa sadar. Saat itulah kita merasa dekat dengan Allah. Orang netonggo, anak buju, orang misalkan keluar di rumah sendirian, tapi Allah senantiasa mengawasi kita. Dengan puasa ternyata kita bisa meningkatkan sifat muraqabah kita, sifat merasa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis qudsi Allah menyampaikan, kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal ibadah anak Adam bergantung pada anak Adam itu. Di mana keikhlasannya, kekhusyuannya, kekudurannya, atau itu tergantung seperti itu. Illa siyam, kecuali ibadah puasa. Fa innahu li, karena siam itu urusanku dan saya yang akan membalasnya. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, dengan ibadah puasa mari kita tingkatkan jiwa roh supaya kita sensitif menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memoles ruh kita menjadi mempunyai sifat tidak hanya Islam, tidak hanya beriman saja, tapi bagaimana kita berihsan di dalam menunaikan syariat ajaran agama Islam. Definisi orang ihsan kan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Apakah diri kita sudah ihsan? Jika kamu mengatakan ihsan kepada saat kamu beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, bayangkan seolah-olah kamu betul-betul sowan menghadap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih, kita nek konsolat pun ketok ngadep tenanan apa mboten ing Gusti Allah. Wis pokoke Allahu Akbar sirbar itu ya bar kabeh. Mungkin sandale sing mau sing anyar kaya di belakang ya ketahuan, kunci sing hilang ternyata ketemu. Kadang-kadang sholat itu bisa menemukan barang-barang yang hilang, bisa mengingatkan sesuatu yang lupa. Itu kalau saya. Mungkin entah Bapak Ibu apa juga sama. Nah, itu berarti menandakan bahwa pada saat sholat kita tidak ka'annaka tarahu, kita memandang bahwa yang penting aku sholat, ngadep kiblat ya sudah cukup. Tapi pada saat kita berhadapan betul-betul sholat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah kekhusyuan, kehuduran itu akan bisa kita peroleh. Pak sulit Pak membayangkan saya menghadap Allah, karena Allah dan laisa kami sendiri saya pun gak ada yang menyerupai bagaimana saya membayangkan. Di sana dilanjutkan, fa illam takun tarahu, apabila kamu tidak bisa membayangkan kamu betul-betul menghadap pada Allah, fa innahu yaraka, yakinlah bahwa Allah itu senantiasa memandang, melihat gerak-gerik kamu semuanya. Inilah dengan ibadah puasa, insya Allah kita nanti akan bisa meningkatkan ruh kita, merasa selalu diawasi oleh Allah. Nek selalu diawasi oleh Allah, bagi guru tidak butuh pengawas, bagi ASN tidak perlu inspektorat, cukup inspektoratnya waskat pengawasan melekat langsung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kurikulum yang harus ditempuh. Nah ini kudune ini sudah 17 hari, ini 16 hari, sudah separuh perjalanan harus kita peroleh. Nah kalau derek masih ada waktu untuk meningkatkan. Yang kedua, ternyata puasa itu adalah pendadaran jihad kita. Semangat jihad kita harus kita tingkatkan. Jihad bukan seperti Pak Kasih untuk mengangkat senjata, bukan, tapi jihadul akbar, yaitu jihad melawan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita masing-masing. Kenapa? Karena hawa nafsu kita kan cenderung untuk berbuat yang jelek. Wa ma ubarri'un nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu. Aku tidak akan mengumbar hawa nafsuku. Kenapa?
Karena inna nafsa, sesungguhnya nafsu la ammaratun bisu, selalu mengajak kita pada perbuatan-perbuatan yang jelek, perbuatan-perbuatan maksiat. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa itu nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah? Yaitu nafsu yang bisa kita kendalikan, nafsu yang bisa kita ajak untuk berpuasa. Sehingga dengan berpuasa kita latih mengendalikan nafsu. Biasanya awal ini Pak Yudo seneng rokok Pak. Oh, bukan ngerokok. Saya biasanya ngerokok itu nggak bisa hilang, mungkin sehari, mungkin sore sampai 1 pak. Tapi dengan puasa ternyata bisa menghindari rokok. Tapi kenapa kalau habis puasa itu mungkin bar maghrib balas dendam itu seperti itu? Sebenarnya, ini kenapa? Karena ini kita nggak bisa mengendalikan nafsu kita. Inna nafsal amaratu bisu illa ma rahima rabbi. Dengan puasa itulah kita nanti akan bisa mengendalikan nafsu kita yang tadinya jelek, kita kendalikan. Karena memang kenapa manusia diberi akal dan nafsu? Nafsu itu cenderung ke jelek kok masih diciptakan ke manusia. Kira-kira kalau manusia tanpa nafsu ibarat malaikat, uripe sakwono sakmene ya seperti itu. Yang bisa menjadikan kebudayaan itu meningkat itu ya dorongan nafsu, kita olah menjadi nafsu yang positif sehingga kita senantiasa berinovasi untuk membuat sesuatu yang baru. Itu adalah gambaran dari nafsu yang bisa kita kendalikan. Tapi kalau nggak bisa dikendalikan, itu akan menjadi jelek. Yang terakhir yaitu tentang jihadul khuluqiyah atau pendadaran akhlakul karimah kita. Kita kalau berpuasa kan tidak cukup nahan makan, nahan minum, gitu. Rasulullah sendiri sudah mengancam pada para umatnya, menyampaikan kamin so'imin laisa lagul jaja ilal juwal atas. Banyak sekali orang-orang yang berpuasa gak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Kenapa? Karena walaupun dia itu berpuasa nahan makan dan minum, tapi ternyata mulutnya tidak diajak puasa, telinganya tidak diajak puasa, matanya pun juga diajak puasa, apalagi hatinya. Maka orang yang berpuasa supaya itu bisa baik, maka ada 5 hal yang itu harus kita hindari. Apa itu? Yang pertama, kadzib. Jangan sekali-kali berpuasa kita berkata yang bohong. Apalagi kita ghibah, menggunjing sesama, gunjing orang lain, atau namimah, adu domba, wal yaminul sumpah palsu, atau wanadru bisawah, melihat dengan pandangan yang disertai dengan syahwat. Nah, Bapak Ibu sekalian, monggo 3 hal itu kita tingkatkan di dalam puasa kita. Insya Allah kalau itu betul-betul kita capai, akhir Ramadan kita bisa lulus, bisa mendapatkan ijazah yang namanya la'allakum tattaqun, ijazah orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bisa meningkatkan sensitivitas rohnya supaya mendapatkan jiwa muraqabah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, bisa mengendalikan hawa nafsunya. Dan yang ketiga, bisa menciptakan akhlakul karimah pada diri kita masing-masing. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, peristiwa nuzulul Quran insya Allah dalam sejarah panjenengan sudah banyak melihat, memperhatikan. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah tadi yang saya katakan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, utai bulan Ramadan itu unzila fihil Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Lupa, Al-Quran katanya diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Apa turunnya mesti pas di bulan Ramadan? Itu diturunkan Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan, tepatnya pada malam 17 bulan Ramadan. Itu adalah peristiwa turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz menuju sama dunya. Jadi dari Lauhil sama dunya itu diturunkan sekaligus, baru dari sama dunya diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui lumantar malaikat Jibril, itu secara bertahap selama 22 tahun, 2 bulan lebih 22 hari, mulai kenabian Nabi Muhammad,
menerima surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai akhir Nabi menerima Al-Quran itu. Tujuannya apa sih Al-Quran itu diturunkan? Hudal linnas, untuk menjadi petunjuk kepada manusia. Wa bayyinati minal huda wal furqan, dan sebagai pembeda antara petunjuk tersebut untuk menjelaskan petunjuk, wal furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka kita selaku umat manusia ini harus memahami, harus menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita, supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Banyak orang di luar sana itu mengartikan ini dengan menerjemahkan dengan yang lain. Loh Pak, lah ini berpedoman sudah Al-Quran, apa fungsinya dengan Pancasila? Nah ini tak tekoni kira-kira baik mana Pak Al-Quran dengan Pancasila? Karena semuanya jawab, masalahnya ada Pak Camat di sini. Itu bukan nggak bisa dibandingkan, tapi di dalam kita hidup beragama, kita pedoman kita Al-Quran. Walaupun Al-Quran tidak hanya ngurusi urusan agama saja, urusan dunia pun juga itu menjadi dasar dari agama. Bahwa kita tahu Pancasila itu sebenarnya itu memang di situ itu bukan bersumberkan langsung dari ayat-ayat Al-Quran, dari hadis, tapi nilai-nilai syariat ajaran agama Islam itu nanti akan masuk di sana. Saya pikir sejarahnya menurut Quran pun paham sedaya ya. Saya ingin mengkaitkan, mengkorelasikan ini supaya Bapak bisa memahami. Karena sekarang ini banyak sekali aliran-aliran di luar sana yang ingin mengganti dasar negara itu menjadi khilafiyah, menjadi khilafah, menjadi berdasarkan agama, menjadi Al-Quran. Kalau kita runut tujuannya syariat itu diturunkan. Ini di dalam kitab apa? Di dalam kitabnya apa ini Imam Al-Ghazali itu yang kitab Sufi itu apa? Ihya Ulumuddin disampaikan ad-daruriyatul khamsah, bahwa dasar utama ini nanti diturunkan syariat ajaran agama Islam itu ada 5 kepentingan. Yang pertama adalah hifdzuddin, yang kedua hifdzun nafas, yang ketiga adalah hifdzun nasl, yang keempat adalah hifdzul akal, dan yang kelima adalah hifdzul mal. Dimanapun yang ada agama kita, dari sumbernya Al-Quranul Karim, Al-Hadis dan sebagainya, tujuan utama adalah untuk hifdzuddin, menjaga agama, menjaga syariat ajaran agama Islam. Kita belajar fikih, belajar akidah, belajar akhlak. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk menjaga syariat ajaran agama Islam itu bisa kita pakai. Nah, hifdzuddin itu berarti tujuan utama kan yang menjaga rukun Islam, menjaga rukun iman dan sebagainya. Yang pertama, iman kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Pancasila ayat pertama bunyinya, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti Indonesia ini walaupun bukan negara Islam, ternyata Indonesia pun juga melindungi umatnya untuk beragama dan berketuhanan hanya kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Kita umat Islam yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Korelasi. Yang kedua, selain hifdzuddin dalam agama, dalam al-daruriyatul khamsah, di sana ada hifdzun nafas, menjaga jiwa. Dalam agama itu tidak boleh semena-mena membunuh orang tanpa ada sebab, apalagi sesama umat Islam. Maka jiwa orang, jiwa manusia itu betul-betul sangat berharga. Tidak hanya jiwa orang lain, kita membunuh itu pun juga ada hitungan hukumnya. Ya, ngerti nih Pak Kapolsek, itu ada hitungannya. Maka di sini hifdzun nafas ini kalau kita terapkan, menjaga agama ini sangat relevan. Oh, ternyata protokol kemanusiaan yang adil dan beradab.
kita menjaga kemanusiaan supaya bisa adil dan beradab. Supaya apa? Supaya hak-hak pribadi masing-masing manusia itu dilindungi di dalam undang-undang. Begitupun dalam agama pun juga dilindungi di dalam agama. Tidak hanya hifdzun nafas, tapi hifdzun nasl, menjaga keturunan. Tidak hanya saya sendiri, tapi anak turun saya itu dilindungi. Juga menjaga mungkin keluarga kecil, melindungi keluarga besar, mungkin melindungi suku, melindungi golongan, melindungi siapa, semuanya itu harus dilindungi. Dan bagaimana bisa dilindungi itu? Kalau satu dengan yang lain bisa saling menghormati, satu dengan yang lain bisa saling menjalin persatuan dan kesatuan Indonesia, maka muncul sila persatuan Indonesia. Apa hanya itu? Yang keempat, ini kalau dilihat al-daruriyatul khamsah, yang keempat yaitu hifdzul akal, bahwa agama pun juga memperhatikan pikiran, memperhatikan akal kita. Apa itu akal kita yang harus kita perhatikan? Maka orang-orang pendapatnya mungkin dalam Islam ada istihad dan sebagainya. Ini adalah tidak hanya dasar Al-Quran dan hadis, tapi bisa dengan istihad seperti itu. Pendapat satu dengan yang lain itu bisa kita raih, dan pendapat satu dengan yang lain semuanya itu kalau bisa kita raih, kalau berbagai pendapat, maka kita bisa mengambil dengan jalan musyawarah. Maka sila keempat itu muncul. Dan yang terakhir, hifdzul mal. Agama pun juga menjaga hak asasi manusia, harta benda manusia. Dan supaya muncul harta benda manusia itu bagaimana? Maka disinilah pentingnya kita semuanya nanti bagaimana memperhatikan hak milik orang lain. Tidak semuanya itu pokoknya yowekmu dan sebagainya, tidak. Semuanya itu ada. Bahkan kalau orang tua sudah meninggal, itu sudah diatur di dalam ilmu wawaris. Siapa yang berhak menerima harta dan sebagainya, sampai detail diatur seperti itu. Tujuannya apa? Semuanya adalah demi kesejahteraan umat manusia. Maka dari sini Bapak Ibu sekalian, dengan peristiwa nuzulul Quran, kita tidak perlu ada mungkin terpengaruh dengan budaya orang luar yang membanding-bandingkan Al-Quran dengan Pancasila itu bukan bandingannya. Tapi kita harus memahami bahwa Pancasila yang sebagai dasar negara Republik Indonesia ini adalah diambil dari nilai-nilai keislaman, nilai-nilai keagamaan. Walaupun toh saat itu kita selaku umat Islam, kalau kita melihat sejarah Piagam Jakarta, ada 7 kata yang dihapus, ya, menjalankan syariat agama Islam bagi umatnya itu dihapus. Supaya apa? Demi persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Dan saya yakin tokoh-tokoh ulama kita saat itu, baik dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, dari Persis dan sebagainya, semuanya paham tentang itu semuanya. Tapi demi mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa, yang penting bukan labelnya, yang penting isinya. Makanya kadang-kadang ini kalau lihat misalkan itu, nah ini sudah mancing nih. Sementara itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini akan menjadikan kita semuanya untuk lebih bisa memahami semuanya. Dan dengan peristiwa nuzul Quran ini, mari kita bersama-sama untuk kembali lagi kepada Al-Quranul Karim, menjadi pedoman hidup kita sebagai hidup kita bahagia di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Monggo kita bersama-sama berdoa. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. I'm an icon, man, my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.